lagi Q&A parenting. Pertanyaannya, Pak, bagaimana mengajari anak 8 tahun untuk fokus? Karena kalau mengerjakan sesuatu, misal pada waktu membaca soal ujian, tiba-tiba ada semut lewat, atau kupu-kupu terbang, atau tas temannya bagus, langsung dia sibuk memperhatikan hal-hal seperti itu, dan nggak jadi ngerjakan soal ujian. Demikian dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan lagi, baca satu lagi. Malam Pak, anak saya laki-laki 8 tahun, ini usianya sama-sama 8 tahun, tapi yang bertanya beda orang. Gaya belajarnya sepertinya visual, dia sangat suka membaca dan hening sekali, berjam-jam bisa membaca, tapi sewaktu belajar melalui media, video, screen time, lebih ke arah melongo, dan saya curiga kecanduan screen time, meskipun saya cukup yakin bahwa belajarnya masuk, tapi sikap kecanduannya itu sangat mengganggu saya, bagaimana kami harus menyikapi hal ini. Oke. Anak 8 tahun untuk bagaimana mengajari anak untuk fokus. Karena kalau mengerjakan sesuatu mudah sekali terganggu oleh hal-hal yang kecil lalu akhirnya tertarik di situ. Ya, tidak mudah ya karena ini butuh latihan untuk bisa mengabaikan hal-hal yang memang rupanya dia sangat tertarik malah justru dengan hal-hal seperti itu. Ya, ada kupu-kupu, ada semut, ada tas temannya, udah lupa deh ngomongin yang itu. Nah, yang paling bisa membantu fokus itu tadi saya pernah sebutkan, misalnya orang itu makin bagus gambar dirinya, makin mengucap syukur dengan dirinya, makin mudah fokus. Lalu saya tambahkan lagi, orang yang bisa mudah fokus kalau dia banyak serotonin yang bisa dicapai dengan kalau dia merasa bersyukur dengan dirinya atau cukup olahraga. Nah, yang ketiga sekarang saya mau tambahkan lagi. Orang juga bisa lebih mudah fokus kalau dia sebenarnya punya target ya atau punya impian atau punya cita-cita. Dan dia ingat betul mengenai impian atau target atau cita-citanya itu, bahkan itu menjadi tujuan hidupnya. Misalnya, kalau anak saya target cita-cita itu dalam bentuk praktisnya, waktu anak saya masih kecil, saya bawa ke luar negeri. Waktu itu saya bawa ke Singapura, lalu saya bilang anak saya, mau nggak sekolah di sini? Wah, dia senang sekali. Waktu itu terkagum-kagum dengan Singapura, sampai dia bikin poster di kamarnya. Di poster itu dia tulis, saya mau sekolah ke luar negeri. Lalu ini panjang ya, berbulan-bulan menanamkan cita-cita ini. Saya mulai bilang sama anak saya, kalau papa, dan ini waktu itu dia belum diberkati, nggak bisa nyekolahin kamu ke luar negeri kecuali kamu dapat beasiswa. Sampai akhirnya anak saya tulis sendiri, aku mau dapat beasiswa. Itu menjadi cita-cita yang dia kejar. Nah, cita-cita yang dia kejar sampai dia itu jadi kayak tujuan hidupnya. Saya harus dapat beasiswa supaya saya bisa sekolah ke luar negeri karena papa nggak bisa bayari ke luar negeri, maka aku harus dapat beasiswa. Dia itu kayak impiannya dia. Dia ceritakan, ya memang kita sengaja bikin itu impiannya dia ya, kita ajak ngobrol, kita bikin posternya, kita bawa ke luar negeri, kita kobarkan impiannya. Nah, itu kalau istilahnya itu namanya purpose driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Sama seperti seorang laki-laki atau seorang ayah, orang dewasa yang benar-benar punya tujuan yang praktis saja, misalnya 3 tahun lagi ganti mobil gitu ya, atau 5-10 tahun lagi pindah rumah yang lebih gede. Itu target itu benar-benar dikejar, diimpikan, bahkan mungkin mobil apa yang mau dibeli cari gambarnya, tempelin di poster gitu ya, kayak waktu saya dulu jadi sales di Astra sebelum saya buka usaha sendiri. Kita ikut camp yang kayak double achievement segala macam, yang dibuat adalah kolase impian, namanya kolase cita-cita atau kolase impian. Jadi mau keluar negeri, gambar luar negeri ditempel, mau mobil, gambar mobil ditempel, ya apapun yang diinginkan dibikin kolasenya, gambar-gambar yang ditempel, lalu bahkan kita ditantang ya untuk mengucapkan berkali-kali saya bisa, saya bisa, saya bisa, dan bukan cuma mengucapkan saya bisa, kita berdua dengan lawan tanding, yang lawan tandingnya bilang mana bisa, kamu Jawa nggak bisa dagang, kamu nggak punya bakat, saya bisa, kamu nggak bisa, saya bisa, jadi dibully apa saja jawabannya saya bisa gitu, berkali-kali sampai ribuan kali mengucapkan kata bisa, karena itu dalam game seharian, bentuk gamenya macam-macam, tapi intinya saya bisa. Bahkan itu impian saya mau ganti mobil, saya mau dapat mobil. Sampai ngimpi pun tuh kayak suara terngiang-ngiang lagi gitu ya, sampai masuk alam bawah sadar. Memang itu kayak orang brainstorming sebenarnya gitu. Tapi itu bagian dari menanam cita-cita. Nah, kalau sama anak,
berulang-ulangnya bisa dalam bentuk memang diucapkan berkali-kali. Sampai akhirnya itu menjadi tujuan, dan tujuan itu kayak mendorong kita, ya, purpose driven life dalam versi parenting anak-anak. Nah, ketika anak punya cita-cita, punya tujuan, itu akan ikut membantu. Jadi fokus itu nggak berdiri sendiri, gitu ya. Ketika anak punya tujuan, punya impian, mau ranking, mau beasiswa, atau misalnya nilainya naik, mau diajak jalan-jalan, mau digantiin HP-nya, maka begitu dia ada gangguan gitu ya, kecoa, kupu-kupu terbang, tas lebih bagus, beasiswa gitu ya. Ada lagi, gini. Jadi itu akan memudahkan untuk fokus. Orang tidak bisa fokus bisa juga karena kebanyakan ide. Nah, ini anak saya nomor 2. Anak saya nomor 1, kelas 1 SD, ranking 1, terus sampai 3 SMP, sebenarnya karena rajin belajar. Karena dia perfeksionis, melankolik, rajin belajar, maka ranking. Nomor 2, pernah game adiktif, hampir nggak naik kelas, tapi di tes IQ-nya 146. Sedangkan yang nomor 1 hanya 117, 118, 119, naik turun 2-3 poin, biasa mood psikologis bisa mempengaruhi. Tapi yang nomor 2 itu cerdas banget, tapi hampir nggak naik kelas. Nilainya IQ-nya 146, bahkan pakai pengujian yang lain bisa 158, tergantung lembaga mana yang ngetes, bergerak dari 146 sampai 158, tapi de facto anak saya naik kelas 2 itu bersyarat. Jadi Pak Jarod, anak Bapak Bena naik kelas 2, tapi dilesi nulis ya Pak ya. Kalau nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas 1. Anak saya naik kelas 2 SD belum bisa nulis. Nah, itu ternyata IQ tinggi banget. Tapi masalahnya itu, di sekolah suka bengong, ya, kebanyakan ide, PR nggak dikerjain, ternyata dia nggak bisa fokus, hanya 4 menit fokusnya. Nah, maka ada beberapa tips yang dulu anak saya nomor 2 itu dibuat bisa fokus. Olahraga tetap karena dia kinestetik, ya, tambah olahraga supaya serotoninnya banyak. Lalu ada lagi terapi warna. Tergantung ya, ini anak nggak bisa fokus kalau kebanyakan ide dan kreatif, yang dimaui ada aja, idenya ada aja, termasuk ini kalau banyak gangguan gini, sebenarnya idenya pasti ada aja. Lihat kupu, lihat apa, tertarik. Nah, ini terapi warnanya itu, anak saya nggak boleh punya kaos, punya baju, sendal, kamar, tidur, bantal, segala macam yang warnanya orange dan kuning. Jadi kamar anak saya nomor 2, warnanya cuma ada hijau dan biru. Karena warna kuning, warna orange memicu otak, idenya muncul lagi. Sampai pakai terapi warna. Bahkan juga sampai terapi makanan sebenarnya. Nggak boleh makan yang banyak mengandung pengawet atau gula berlebihan. Yang berikutnya lagi adalah terapi mengendapkan ide. Karena orang nggak bisa konsentrasi, bisa karena kebanyakan ide. Nah, terapinya waktu itu, ya, ada buku kecil namanya buku ide. Jadi kalau dia lagi di sekolah, itu kan sering-sering bengong gitu. Ternyata dia lihat apa, ingat, terus mikiri yang di. Nah, akhirnya waktu itu kita bawa ke psikolog. Coba Pak pakai terapi ide, kertas ide. Maksudnya, jadi anak itu ngantongi kertas. Jadi kalau dia misalnya, nanti pulang mau bikin pistol, oke tulis. Pulang sekolah bikin pistol, kantongin lagi. Terus dia belajar lagi, gitu ya, liatin gurunya. Kan muncul ide lagi, gitu ya. Mau bikin kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, tulis lagi, gitu ya. Jadi anak yang banyak idenya atau orang banyak idenya, daripada idenya dipikirin terus, diendapkan dengan cara ditulis. Toh sudah ditulis, nggak akan lupa bahwa nanti akan dilakukan. Dia akan cenderung memikirkan itu, takut lupa, nanti nggak dilakukan. Termasuk juga kalau mau tidur, besok apa yang mau dikerjakan sudah ditulis malam hari ini, supaya anak yang banyak ide ini sering susah tidur, supaya nanti malam bisa tidur dengan apa yang mau dilakukan besok udah ditulis semuanya. Itu pengendapan pikiran, ya, bahkan bukan hanya untuk kita yang nggak bisa, bukan hanya untuk anak-anak yang nggak bisa fokus ya, termasuk juga untuk bapak ibu saudara yang susah tidur karena kebanyakan pikiran, mau ngapain, daripada dipikirin, ditulis. Nah, besok yang mau dilakukan itu ditulis semuanya, itu udah diendapkan. Apalagi di bawah doa, Tuhan, ini besok yang saya lakukan, serahkan sama Tuhan, lalu tidur. Toh sudah nggak ada yang terlewat, apa yang mau dikerjakan udah ditulis semuanya. Jadi itu menulis itu sebenarnya seperti mengendapkan pikiran. Makanya ada terapi juga bikin buku harian. Ya, tapi punya orang Indonesia agak susah untuk bikin buku harian. Tapi itu termasuk untuk tips-tips mengendapkan ide
bagi orang yang tidak bisa konsentrasi karena justru IQ-nya tinggi dan banyak ide. Ya, dengan demikian maka nanti dia bisa lebih fokus dari gangguan-gangguan ya sementara dia bisa segera balik lagi.